Jadi dalam perkembangan dunia jam tangan itu movementnya ada macam-macam gitu ya. Mulai dari yang paling tradisional itu jam tangan mekanik yang digerakin pakai semacam rotor, gear dan segala macamnya ya. Terus ada jam tangan quartz yang pakai baterai ya. Ini jam tangan mungkin umum banget. Terus ada juga jam tangan digital yang quartz juga. Ada jam tangan solar yang pakai tenaga dari cahaya. Ada juga bahkan kayak smartwatch gitu loh. Nah, dari segala macam jam tangan yang udah cukup canggih-canggih gitu ya, kenapa masih banyak orang pilih jam tangan yang mekanik gitu? Padahal sebenarnya kalau secara spek dan fungsi ya, gue rasa lebih ringkas jam tangan digital gitu ya. Tapi kenapa masih ada aja orang beli jam tangan mekanik? Kayak misalnya brand-brand yang the luxury gitu ya, kayak Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet gitu, itu semuanya mekanik gitu loh. Kenapa orang masih beli gitu loh? Nah, di video ini gue bakal ngejelasin apa aja sih yang menarik tentang jam tangan mekanik dan kenapa orang masih beli jam tangan mekanik gitu. Jadi buat kalian lagi bingung kenapa sih orang masih beli jam tangan kayak ginian, sekarang langsung kita bahas nih. Nah, gue rasa sebenarnya hampir semua orang kalau beli jam tangan tuh pasti pengen lihat waktu ya kan. Tapi sebenarnya orang yang beli jam tangan, apalagi orang yang suka jam tangan, itu nggak cuma sekedar lihat waktu gitu, tapi ada juga seni di dalamnya. Nah, khususnya jam tangan mekanik itu bisa dianggap sebenarnya dia lebih punya seni gitu dibanding jam tangan quartz. Itulah yang biasanya banyak orang bilang gitu, nggak cuman gua gitu loh. Kenapa dia bisa dibilang lebih banyak seni? Karena sebenarnya parts atau komponen yang ngehidupin jam tangan ini tuh nggak cuma sekedar elektronik gitu. Tapi kalau kalian lihat di caseback ini, itu terdiri dari banyak banget parts yang dia bekerja secara mekanik, bukan karena ada elektronik, bukan karena ada baterai, bukan karena modul, tapi setiap parts itu dia menggerakkan si jam tangan ini jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi yang bisa aja satu parts dari jam tangan ini rusak dan jam tangannya nggak bergerak lagi gitu. Nah, itulah kehebatan dari jam tangan mekanik yang jadi semacam seninya gitu bagi jam tangan mekanik itu sendiri gitu loh. Banyak orang bilang kalian nih kalau beli jam tangan mekanik itu kalian nggak cuma beli sekedar jam tangan biasa gitu, tapi kalian semacam beli apa ya? Suatu benda yang punya nyawa gitu, hampir bisa dibilang punya nyawa. Kenapa? Karena dia ada kayak penggeraknya gitu, kayak organ kita aja gitu, saling bekerja satu sama lain gitu kan. Kalau satu organ rusak, ya pasti kinerja tubuh kita juga nggak maksimal gitu, bahkan bisa meninggal gitu loh. Nah, jam tangan mekanik tuh mirip kayak manusia gitu loh, kayak hampir kayak makhluk hidup sebenarnya sih. Nah, alasan kedua kenapa orang masih banyak yang beli jam tangan mekanik adalah bisa dibilang sebenarnya kepraktisan sih. Nah, banyak orang pasti bilang kan jauh lebih praktis jam tangan baterai ya. Nah, di sini gue punya pendapat gitu loh. Jam tangan baterai umurnya itu sekitar 3-5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun kayak jam tangan kayak gini gitu ya. Nah, tapi tetap aja kalian harus ganti baterainya, lepas pasang gitu loh. Nah, kalau jam tangan mekanik, kalau kalian pakai jam tangan ini cuma satu jam tangan doang ya, ini bisa justru jadi lebih praktis daripada jam tangan quartz ya. Kenapa? Kalian kalau pakai ini tiap hari, kalian lama-kelamaan nggak perlu nge-winding lagi gitu, karena dia akan terus nyala dengan bandul yang bergerak. Ini kalau jam tangan otomatis ya. Kalau mekanik ya kalian tetap harus nge-winding. Dan kalaupun kalian mau nge-winding, sebenarnya simple banget, tinggal kalian giniin tangannya tuh, puter-puter gini doang, dan ini sebenarnya udah cukup banget untuk nyalain di jam gitu loh. Ya, bisa dibilang lebih praktis kan, nggak harus buka-buka caseback, nggak usah bawa ke tukang jam, nggak usah cari-cari baterai lagi, tinggal pakai jam ini satu, dan ya kalian bisa pakai untuk lama banget, bahkan ada yang bilang sampai seumur hidup gitu. Nah, hal ketiga kenapa orang masih banyak beli jam tangan mekanik adalah, nah kalau gue lihat sih sebenarnya dari value-nya ya. Value-nya kenapa nih? Dia ini jam tangan mekanik ini bisa dibilang dia harga itu nggak sejatuh jam tangan quartz gitu ya. Walaupun banyak juga gue rasa jam tangan quartz Casio antik-antik itu jauh lebih mahal daripada quartz yang sekarang gitu loh. Nah, tapi untuk jam tangan mekanik ini misalnya gue beli Oren ini harganya 3 jutaan ya. Kalau gue mau jual, gue bisa jual dengan 2 juta dan dia tetap masih ada yang beli gitu loh. Misalnya orang mau beli jam tangan ini gitu loh. Jadi harganya nggak jatuh amat gitu. Sedangkan kalau gue beli Casio ini Casio harga 600-700 ribuan. Kalau gue jual sekarang mungkin cuman ada yang bakal beli 300 ribuan, jadi bisa hampir setengahnya gitu loh. Bahkan kalau udah lama lagi bisa lebih berkurang terus gitu. Sedangkan kalau jam tangan mekanik nggak bakalan gue rasa sampai harganya setengah dari jam tangan, kecuali emang udah rusak banget gitu ya sampai harus jual lebih dari setengah. Nah, itu mungkin bisa. Tapi seumumnya yang gue tahu jam tangan mekanik tuh dijualnya itu juga harganya nggak jatuh amat gitu. Kurang lebih mungkin nggak sampai 50% sih dari harganya gitu, berkurangnya gitu. Nah, hal terakhir dari jam tangan mekanik yang orang-orang suka adalah bobotnya. Nah, mekanik itu kan dia terdiri dari banyak komponen parts ya. Maka dari itu umumnya bobot itu jauh lebih berat dibandingin jam tangan kayak misalnya kayak jam tangan solar atau jam tangan quartz biasa, apalagi kayak Casio yang bahannya resin gini gitu loh. Dia jauh lebih berbobot ya. Nah, banyak orang itu suka jam tangan yang berbobot karena mereka rasa itu adalah
kayak semacam indikasi kualitas gitu. Jam tangan itu kok berbobot tuh artinya jam tangan kualitas gitu. Soalnya kalau jam tangan ringan menurut mereka itu semacam kayak cuman mainan doang gitu, nggak gitu berkelas lah mungkin ya, atau berasa kayak nilainya gitu. Nah karena itu orang-orang mau beli jam tangan mekanik karena bobot mereka itu rata-rata berbobot gitu. Kalian bisa benar-benar merasakan bobotnya ya. Kayak gini gue pegang Orient nih bobot banget. Dan begitu gue pegang jam tangan quartz dari ini kayak lebih ringan gitu, jauh lebih ringan. Dan ya itulah pendapat gue mengapa orang sampai zaman sekarang masih beli jam tangan dengan movement yang paling mungkin tradisional, yang paling tua lah, yaitu movement mekanik gitu loh. Pasti gue rasa nggak semua orang bisa berpendapat sama kayak gue ya, kenapa orang beli mekanik gitu. Ada mungkin dia beli emang cuman karena itu doang pilihan yang dia mau, dia suka style jam tangan dan ternyata jam tangan mekanik, bisa aja gitu loh. Tapi ya jadi itulah berdasarkan pengamatan gue mengapa orang masih beli jam tangan mekanik hingga zaman sekarang gitu loh. Jadi itu aja video dari gue, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.